Pernahkah Anda merasa tubuh ini masih kuat berjalan, masih mampu bekerja di kebun atau mengangkat galon, tetapi saat malam tiba, semuanya berubah? Atau Anda pernah berkata dalam hati, "Saya sehat, tidak ada penyakit, tapi kenapa setiap kali istri menyentuh, saya justru menunduk dan menghindar?" Tahukah Anda bahwa hanya karena satu kebiasaan kecil sebelum tidur, kadar hormon testosteron Anda bisa menurun hingga 20% setiap tahun? Dan bukan hanya itu, kualitas hubungan dengan pasangan bisa terganggu, bahkan tanpa disadari. Hari ini, saya ingin berbagi kisah tentang Pak Marwan, seorang pria sederhana berusia 68 tahun dari Surakarta. Beliau terlihat sehat, bugar, selalu tersenyum saat bertemu tetangga. Tapi di balik pintu kamar tidurnya, ada kesunyian panjang yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun, bahkan istrinya sendiri. Statistik dari Lembaga Kesehatan Lansia Nasional menunjukkan bahwa lebih dari 70% pria di atas usia 60 mengalami penurunan kemampuan fisik dan keintiman, bukan karena usia, melainkan karena kesalahan pola makan, kurang tidur, stres, dan tidak tahu cara merawat tubuh dengan tepat. Berita baiknya, semua ini bisa diubah, dan Anda tidak membutuhkan obat mahal, tidak perlu alat bantu. Yang dibutuhkan hanyalah pengetahuan yang benar, langkah kecil setiap hari, dan keberanian untuk mulai bicara. Saya adalah Dr. Ben Abraham, seorang dokter gizi lansia asal Indonesia yang telah berpraktik di Amerika Serikat selama lebih dari 40 tahun. Dalam video ini, saya akan mengungkap 5 rahasia kebiasaan pria lansia yang mampu menjaga stamina hingga malam tanpa obat dan tanpa tekanan. Semua informasi ini berbasis sains dan sudah membantu ratusan pasien saya di seluruh dunia. Rahasia nomor 5 bahkan bisa meningkatkan kualitas tidur dan memperlancar aliran darah hanya dalam waktu 2 minggu. Jangan lewatkan. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar. Anda sedang menonton video ini dari kota mana? Ketik angka 1 jika Anda pernah merasa tubuh lemah saat malam meski siang hari masih kuat. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting dari Vitalitas Abadi. Pagi hari di kampung kecil di pinggiran Yogyakarta, Pak Marwan dikenal sebagai sosok yang ramah dan ringan tangan. Usianya sudah 68 tahun, tetapi ia masih kuat menimba air, menyapu halaman, dan mengangkat karung beras di warung dekat rumah. Setiap pagi, ia menyapa tetangga dengan senyum lebar dan sesekali melempar candaan. Namun, tak banyak yang tahu. Ketika malam datang dan rumah mulai hening, Pak Marwan bukan lagi pria yang sama. Istrinya, Bu Rini, selalu bangun lebih dulu setiap pagi. Tapi selama beberapa bulan terakhir, ia merasa ada yang berbeda. Bukan hanya soal fisik, tapi soal jarak. Jarak yang tak terlihat, tapi terasa. Sejak lama, Pak Marwan jarang memeluk istrinya sebelum tidur. Bahkan ketika mereka duduk berdua di beranda, tangan Pak Marwan lebih sering memegang cangkir teh daripada menggenggam tangan istrinya. Pada suatu malam, Bu Rini memberanikan diri bertanya dengan suara pelan, "Mas, kenapa sekarang seperti menjauh? Aku tidak minta apa-apa, hanya ingin dekat seperti dulu." Pak Marwan terdiam. Dalam hati, ia merasa tertampar. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Yang tidak diketahui istrinya dan semua orang adalah bahwa selama lebih dari 1 tahun terakhir, Pak Marwan menyimpan satu beban besar yang tidak pernah ia ungkapkan. Ia merasa tidak mampu, bukan tidak cinta, bukan tidak ingin, tapi tubuhnya tak lagi merespons seperti dulu. Ia mencoba meyakinkan diri, ini wajar, aku sudah tua. Tapi semakin ia berpikir begitu, semakin ia menarik diri. Ia takut mengecewakan istrinya, takut dianggap tidak lagi lelaki sejati. Beberapa kali,
Ia mencoba mencari solusi sendiri. Diam-diam membeli ramuan herbal dari internet, minum suplemen yang tidak jelas kandungannya. Hasilnya, tidak ada perubahan berarti malah membuatnya sakit perut. Rasa percaya dirinya pun menurun drastis. Ia mulai menghindari momen bersama istrinya. Malam demi malam dilalui dengan punggung saling membelakangi. Tak ada pelukan, tak ada percakapan dalam gelap. Hanya kesunyian yang semakin tebal. Yang menyedihkan, Bu Rini tidak pernah menuntut apapun. Ia tidak meminta Pak Marwan menjadi seperti masa muda mereka. Ia hanya ingin kedekatan, sentuhan, dan rasa bahwa mereka tetap satu hati, bahkan ketika rambut sudah memutih. Namun, budaya kita sering mengajarkan bahwa laki-laki harus selalu kuat, harus diam, harus tangguh, tidak boleh mengeluh. Maka, banyak pria seperti Pak Marwan yang memilih memendam. Mereka takut dinilai lemah, padahal yang mereka butuhkan hanyalah pengertian dan bantuan yang tepat. Pada suatu sore, Pak Marwan akhirnya datang ke puskesmas. Ia duduk canggung di ruang tunggu, berkeringat meski cuaca tidak panas. Ketika dipanggil masuk, ia menatap lantai dan berkata dengan suara pelan, "Dok, saya merasa makin lemah. Saya tidak tahu kenapa. Saya makan biasa, tidur cukup, tapi seperti ada yang hilang." Itulah titik baliknya, karena keberanian kecil itu membuka pintu menuju perubahan besar. Dokter tidak menertawakannya, tidak juga menghakimi, tapi mulai menjelaskan tentang perubahan hormon, fungsi otot, pola makan, dan dampak usia terhadap aliran darah. Pak Marwan mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dimengerti. Pak Marwan hanyalah satu dari ribuan pria yang mengalami hal serupa. Tapi tidak semua berani bicara. Banyak yang terjebak dalam mitos, dalam rasa malu, dan akhirnya memilih diam. Pada bab berikutnya, kita akan membongkar 5 kesalahpahaman terbesar tentang pria usia lanjut dan hubungan suami istri. Karena seringkali yang membuat seseorang merasa tidak sanggup bukan tubuhnya, tapi keyakinan yang keliru selama ini. Setelah puluhan tahun bekerja keras, membesarkan anak, dan menghidupi keluarga, banyak pria merasa bahwa tubuh mereka mulai kehilangan tenaga. Tapi yang lebih menyakitkan bukan sekadar rasa lelah, melainkan keyakinan bahwa mereka sudah habis masa pakai. Sayangnya, bukan tubuh yang lemah lebih dulu, melainkan pikiran yang terlalu banyak dibebani mitos, kesalahpahaman, dan harapan yang tidak realistis. Di bagian ini, saya akan mengajak Anda membongkar 5 anggapan yang paling sering membuat para pria lansia menyerah sebelum mencoba. Anggapan pertama, saya sudah tua, wajar kalau tidak mampu. Ini adalah kalimat yang paling sering saya dengar dari pasien, dan saya selalu menjawab, tua memang pasti, tapi tidak berarti harus pasrah. Usia bukan alasan untuk kehilangan kedekatan dengan pasangan. Banyak pria usia 60, bahkan 70 tahun, yang masih bisa menjaga hubungan dengan istri secara sehat dan bermakna. Perbedaan terletak pada pengetahuan, kebiasaan, dan kesiapan untuk beradaptasi. Anggapan kedua, istri saya tidak mempermasalahkan, jadi saya tidak perlu khawatir. Memang benar, banyak istri tidak pernah mengeluh secara langsung, tapi bukan berarti mereka tidak merasakan jarak yang tumbuh di antara mereka. Keintiman bukan hanya soal fisik, melainkan soal rasa dihargai, diperhatikan, dan dipilih kembali setiap hari. Ketika Anda menjaga hubungan itu, Anda bukan hanya menjaga diri sendiri, tapi juga hati pasangan Anda. Anggapan ketiga, kalau sudah tidak seperti dulu, lebih baik berhenti saja. Banyak pria merasa frustrasi karena membandingkan diri mereka dengan versi muda mereka sendiri. Tapi tubuh kita berubah, dan perubahan itu tidak berarti kegagalan.
Hubungan yang berkualitas di usia lanjut justru bisa lebih dalam, lebih tenang, dan lebih hangat jika dijalani dengan penerimaan dan komunikasi yang sehat. Yang penting bukan seberapa kuat, tapi seberapa tulus. Anggapan keempat, saya malu bicara soal ini, nanti dikira aneh. Budaya kita seringkali membuat topik seperti ini dianggap tabu, apalagi bagi generasi tua. Padahal, diam tidak menyelesaikan masalah. Justru dengan membuka pembicaraan, entah dengan pasangan, dokter, atau orang terpercaya, Anda sedang membuka pintu solusi. Kesehatan emosional dan fisik dimulai dari keberanian untuk bicara. Anggapan kelima, obat kuat bisa jadi solusi cepat. Tidak sedikit pria yang tergoda mencoba pil atau ramuan dari iklan-iklan di jalan atau internet. Mereka ingin hasil cepat tanpa tahu risikonya. Faktanya, obat-obatan tanpa pengawasan bisa membahayakan jantung, menaikkan tekanan darah, bahkan menyebabkan serangan mendadak. Solusi terbaik bukanlah jalan pintas, tapi perbaikan pola makan, olahraga ringan, dan pemahaman hormon yang benar. 5 anggapan ini terdengar masuk akal, tapi diam-diam bisa mengikis rasa percaya diri, kebahagiaan rumah tangga, dan kesehatan jangka panjang. Jika Anda ingin memulai perubahan, langkah pertama adalah menyadari bahwa tidak semua yang Anda percaya selama ini adalah benar. Di bab berikutnya, kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh pria lansia, dan mengapa stamina bisa menurun meskipun Anda merasa makan cukup dan tidur cukup. Banyak pria datang ke klinik dan berkata, "Saya makan cukup, tidur cukup, tapi tetap merasa lemas. Saya tidak tahu apa yang salah." Pertanyaan itu sangat wajar, karena dari luar semuanya tampak normal. Tapi sesungguhnya ada banyak perubahan halus yang terjadi di dalam tubuh seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 50 tahun. Mari kita bayangkan tubuh seperti sebuah mesin mobil tua yang sudah menempuh ratusan ribu kilometer. Mesin itu masih bisa jalan, tapi performanya menurun jika tidak dirawat dengan benar. Begitu pula tubuh pria. Hormon testosteron. Menurun secara alami, testosteron adalah hormon utama yang menentukan vitalitas pria. Kekuatan otot, gairah, suasana hati, dan stamina. Setelah usia 40, kadar testosteron mulai menurun perlahan, sekitar 1-2% setiap tahun. Penurunan ini seperti lampu yang meredup pelan. Tidak terasa dalam seminggu, tapi dalam 5 atau 10 tahun, perbedaannya sangat jelas. Gejala yang muncul bisa berupa mudah lelah, gairah menurun, sulit konsentrasi, bahkan gangguan tidur. Pembuluh darah menyempit, aliran darah terhambat. Organ vital pria membutuhkan aliran darah yang lancar. Tapi seiring bertambahnya usia, pembuluh darah menjadi kaku karena penumpukan plak kolesterol. Bayangkan selang air yang mulai dipenuhi kerak. Air yang keluar tidak lagi deras, bahkan bisa tersendat. Inilah mengapa meskipun ada keinginan, tubuh sering tidak merespon seperti yang diharapkan. Proses ini terjadi perlahan dan sering tidak disadari sampai masalah menjadi nyata. Otot melemah dan menyusut otot adalah sumber energi tubuh. Tapi mulai usia 50, massa otot mulai menurun secara alami jika tidak dilatih. Banyak pria tidak menyadari bahwa otot paha dan lengan mereka makin mengecil, sementara perut makin membuncit. Masalahnya, ketika otot melemah, tubuh jadi cepat lelah, metabolisme melambat, dan postur pun berubah. Lemak menggantikan otot. Dan ini berdampak langsung pada hormon, stamina, serta rasa percaya diri. Sistem saraf menjadi kurang responsif. Selain pembuluh darah dan hormon, sistem saraf juga memainkan peran penting. Di usia muda, saraf-saraf di organ vital bekerja cepat dan sensitif. Tapi saat usia bertambah, sinyal dari otak ke tubuh menjadi lebih lambat. Hasilnya, waktu respon melambat,
kontrol terhadap ejakulasi menurun, dan tingkat sensitivitas fisik berkurang. Kualitas tidur menurun, regenerasi hormon terganggu. Banyak pria lanjut usia bangun 2 hingga 3 kali dalam semalam, entah untuk buang air kecil atau karena tidur tidak nyenyak. Padahal, saat tidur lelap, terutama di fase tidur dalam, tubuh memproduksi hormon testosteron dan memperbaiki sel-sel. Jika tidur terganggu, maka proses ini tidak optimal. Akibatnya, Anda bangun dengan tubuh lemas, pikiran lesu, dan semangat menurun. Stres Anda diam-diam menjadi musuh utama. Nih, pikiran yang gelisah, tekanan keluarga, masalah keuangan, atau rasa malu karena merasa gagal. Semuanya berkontribusi pada penurunan fungsi tubuh. Saat stres, tubuh memproduksi hormon kortisol yang justru menekan produksi testosteron. Selain itu, stres membuat tubuh memasuki mode siaga. Jantung berdebar, otot menegang, napas pendek. Kondisi ini tidak cocok untuk relaksasi atau hubungan suami istri. Yang perlu dipahami adalah, semua perubahan ini bukan penyakit dan bukan hukuman. Ini adalah bagian dari proses alami tubuh. Namun, ketika kita memahami mekanismenya, kita bisa mengatur ulang gaya hidup, pola makan, dan pola pikir untuk membantu tubuh tetap berfungsi optimal meski usia bertambah. Di bab berikutnya, kita akan membahas 5 langkah sederhana yang terbukti dapat membantu pria lansia menjaga stamina secara alami, aman, dan tanpa ketergantungan pada obat. Setelah memahami apa yang terjadi di dalam tubuh pria lanjut usia, kini saatnya kita membahas langkah nyata. Bukan langkah yang mahal, bukan pula rumit. Justru sebaliknya, 5 kebiasaan kecil yang jika dilakukan secara konsisten bisa membawa perubahan besar dalam waktu beberapa minggu. Kelima kebiasaan ini saya pilih karena telah terbukti secara ilmiah, mudah diterapkan, dan aman untuk usia di atas 60 tahun. Mari kita mulai dari yang pertama. Kebiasaan pertama, perbanyak asupan seng, zinc ya. Seng adalah salah satu mineral terpenting bagi tubuh pria. Ia berperan langsung dalam produksi hormon testosteron, menjaga kualitas sperma, serta membantu sistem imun. Sayangnya, tubuh tidak dapat menyimpan seng dalam jumlah besar. Jadi, asupan harian sangat penting. Makanan yang kaya akan seng antara lain tiram, hati ayam, telur rebus, biji labu, kacang mete, dan tahu. Bagi lansia, tubuh cenderung kurang menyerap mineral secara efisien. Maka, meskipun makan banyak, belum tentu kadar seng di tubuh mencukupi. Tips mudah. Pastikan dalam seminggu Anda mengonsumsi minimal 3 jenis makanan tinggi seng, dan hindari makanan olahan tinggi gula yang bisa menghambat penyerapannya. Kebiasaan kedua, latihan Kegel untuk pria. Banyak orang mengira latihan Kegel hanya untuk wanita pasca melahirkan. Padahal, latihan ini juga sangat bermanfaat bagi pria, terutama untuk menjaga kekuatan otot dasar panggul yang berperan besar dalam kemampuan ereksi dan kontrol ejakulasi. Cara melakukan latihan ini sederhana. Bayangkan Anda sedang menahan buang air kecil di tengah jalan. Rasakan otot yang bekerja di bagian bawah perut dan sekitar anus. Kencangkan otot tersebut selama 5 detik, lalu lepas. Ulangi 10 kali, sebanyak 3 kali sehari. Latihan ini bisa dilakukan sambil duduk, menonton televisi, atau bahkan saat menyikat gigi. Yang penting adalah konsistensi, bukan kekuatan. Hasilnya mungkin tidak instan, tapi setelah 2 hingga 3 minggu, Anda akan merasakan perbedaannya. Kebiasaan. Ketiga, tidur nyenyak dan teratur. Jangan anggap remeh tidur. Di malam hari, terutama saat fase tidur dalam, tubuh memproduksi hormon-hormon penting termasuk testosteron. Jika tidur Anda pendek, sering terbangun, atau tidak nyenyak, maka produksi hormon akan terganggu. Untuk tidur lebih baik,
Hindari konsumsi teh atau kopi setelah pukul 5 sore. Matikan televisi dan gawai minimal 1 jam sebelum tidur. Ciptakan suasana kamar yang sejuk dan gelap. Usahakan tidur di jam yang sama setiap malam. Idealnya antara pukul 9 hingga 10 malam. Kualitas tidur yang baik bukan hanya meningkatkan hormon, tapi juga memperbaiki suasana hati, tekanan darah, dan metabolisme secara keseluruhan. Kebiasaan keempat, konsumsi jahe dan madu secara teratur. Jahe mengandung gingerol, senyawa aktif yang mampu membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan sirkulasi ke seluruh tubuh, termasuk organ vital. Madu mengandung gula alami dan antioksidan yang memberi energi serta mendukung produksi hormon. Campuran air jahe hangat dengan 1 sendok teh madu, diminum setiap pagi atau malam sebelum tidur, bisa menjadi minuman sederhana yang penuh manfaat. Namun, bagi penderita diabetes atau asam lambung, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu ke dokter untuk takaran yang tepat. Hindari berlebihan. Tujuannya adalah konsistensi harian, bukan konsumsi dalam jumlah besar sekaligus. Kebiasaan. Kelima, kendalikan tekanan darah, gula, dan kolesterol. 3 penyakit penyerta, hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi adalah penyebab utama gangguan fungsi seksual pada pria lansia. Jika aliran darah terganggu akibat penyempitan pembuluh, maka fungsi ereksi juga akan terdampak langsung. Mulailah kebiasaan mencatat tekanan darah dan kadar gula puasa di rumah secara berkala. Catatan ini akan membantu dokter memantau dan memberi saran yang lebih tepat. Jangan menunggu ada gejala berat baru periksa. Deteksi dini adalah bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri dan pasangan. Banyak pria mencari ramuan kuat dan solusi instan, padahal tubuh manusia tidak bekerja seperti saklar lampu. Butuh waktu, kesabaran, dan kebiasaan yang terus dipelihara. 5 langkah di atas mungkin terdengar sederhana. Tapi jika dilakukan rutin selama 3 hingga 4 minggu, perubahan akan terasa. Tubuh lebih segar, napas lebih panjang, dan hubungan dengan pasangan menjadi lebih hangat. Pada bab selanjutnya, kita akan bahas beberapa kesalahan umum yang justru membuat usaha kita sia-sia. Jangan sampai niat baik berubah menjadi dampak buruk hanya karena langkah kecil yang salah. Seringkali, niat untuk memperbaiki diri sudah ada, tapi langkah kecil yang salah justru membuat hasilnya tidak maksimal, bahkan bisa berbahaya. Pertama, jangan pernah tergoda membeli obat kuat yang dijual bebas tanpa resep dokter. Iklan di pinggir jalan atau di media sosial mungkin terdengar meyakinkan, tapi efek sampingnya bisa fatal, terutama bagi jantung dan tekanan darah. Beberapa pasien saya bahkan harus dirawat karena efek obat yang tak diketahui kandungannya. Kedua, hindari makan berlebihan di malam hari. Makan terlalu larut membuat tubuh sulit istirahat dan mengganggu hormon. Cukup makan ringan sebelum pukul 7 malam, lalu beri jeda sebelum tidur. Ketiga, jangan lupa minum air putih yang cukup sepanjang hari. Dehidrasi ringan saja bisa membuat tubuh cepat lelah dan aliran darah tidak optimal. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk bicara. Baik kepada pasangan, anak, atau tenaga medis. Banyak masalah yang tampaknya rumit, sebenarnya bisa diselesaikan hanya dengan 1 langkah sederhana. Keberanian untuk terbuka. Sebagai seorang dokter yang telah mendampingi ribuan pasien lansia selama lebih dari 40 tahun, saya belajar satu hal penting. Yang dibutuhkan oleh tubuh bukan hanya makanan dan obat, tapi juga pengertian, perhatian, dan keberanian untuk berubah. Saya melihat banyak pria kuat di masa mudanya. Perlahan merasa kehilangan arah ketika usia bertambah. Bukan karena tubuhnya benar-benar lemah, tapi karena mereka tidak tahu harus mulai dari mana, atau merasa malu untuk bicara. Tapi saya juga menyaksikan keajaiban kecil.
Ketika seseorang mulai berjalan pagi 10 menit, mulai mengurangi kopi sore, mulai tertawa lagi dengan istrinya di meja makan, semuanya berubah. Energi kembali, mata kembali berbinar, dan hubungan yang lama membeku mulai hangat kembali. Jadi, bagi Anda yang sedang menonton video ini, saya ingin sampaikan satu pesan. Tidak ada kata terlambat untuk merawat diri sendiri. Tulis di komentar. Anda sedang menonton dari kota mana? Dan kebiasaan mana yang ingin Anda mulai minggu ini? Karena hidup sehat bukan soal usia, tapi soal keputusan. Dan keputusan itu bisa dimulai hari ini.